bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good morning, all brother and sister in Dhamma. Selamat pagi saudara-saudari sedama. So today I'd like to tell you about the Sutta Mallika Dewi, Queen Mallika in Anguttara Nikaya, taught by the Buddha. Pada pagi hari ini saya ingin membicarakan tentang Mallika Dewi Sutta yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah Ratu Mallika yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci kita Anguttara Nikaya. So this Sutta is for our lay sister. So it's also connected, no? Our lay brothers. Jadi sutta ini berhubungan atau untuk diajarkan untuk para saudara-saudari berumah tangga yang wanita, tetapi juga bisa terkoneksi kepada para pria juga. So on one occasion, Buddha was dwelling at Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika Park. Jadi pada satu waktu Sang Buddha kita sedang berdiam di kota Savatthi di Wihara Cetawana yang ditanakan oleh Anathapindika. So at that time, Queen Mallika approached to the blessed one, pay respect to him, and sit on one side and ask the Queen Mallika to the blessed one. Jadi pada saat itu suatu waktu Ratu Mallika berdatang mengunjungi Sang Buddha, lalu setelah mendekati Sang Buddha, menghormat dan duduk di satu sisi yang layak, ia bertanya kepada Sang Buddha. So in our Buddha dispensation, Mallika is there are two people of Mallika. The first one is the chief queen of King Kosala. The second one is the chief queen of General Bandula. Jadi di ajaran Buddha kita mengenal dua nama Mallika. Yang pertama adalah Ratu Utama dari Raja Bimbisara, dan yang kedua adalah Ratu dari Bandula, Menteri Bandula, istri dari Menteri Bandula. Now, Queen Mallika is the chief queen of the King Kosala. Jadi yang kita bicarakan sekarang adalah Ratu, istri dari Raja Kosala. So she asked to our Buddhas, so Bande, why is it that some women here are ugly, ill-formed, unsightly, so poor, destitute, and ancient, and lacking in influential. Jadi si Ratu Mallika bertanya, Sang Buddha, mengapakah beberapa wanita di dunia ini memiliki penampilan yang buruk? Ia cacat, tidak menyenangkan untuk dilihat, miskin, terus menderita dan melarat, lalu dia tidak memiliki influential, tidak memiliki pengaruh. And why is it that some are ugly, ill-formed, unsightly, poor, destitute, indigent, not poor, rich with great wealth and properties, and influential? Lalu dia bertanya, yang kedua, mengapa beberapa wanita itu di dunia ini dia penampilannya buruk, cacat, tidak menyenangkan untuk dilihat, tapi dia kaya, terus dia punya sekali banyak harta dan dia sangat berpengaruh. And why is it that some women here are beautiful, attractive, and graceful, and possessing supreme beauty of complexion, but poor, destitute,
indigent, and lacking in influence. Lalu dia bertanya lagi kepada Sang Buddha, lalu mengapa di dunia ini ada beberapa perempuan yang ia mempunyai penampilan yang bagus, sangat menarik, anggun, lalu kecantikannya sangat luar biasa, tetapi dia sangat miskin, menderita, melarat, dan tidak memiliki pengaruh. And why is it that some women here are beautiful, attractive, graceful, supreme, possessing supreme beauty of complexion, rich, with great wealth and properties, and influential. Lalu dia bertanya yang terakhir, mengapa Sang Buddha beberapa wanita itu memiliki penampilan yang sangat baik, menarik, mereka juga anggun, lalu memiliki kecantikan yang luar biasa, ia juga kaya, dan dia memiliki banyak pengaruh. So she asked the question is four types of women, okay, in this world. Okay, the first one is ugly, so poor and lacking influence. Jadi intinya ia bertanya 4 jenis wanita di dunia ini, mengapa mereka jelek, miskin, dan kurangnya influen atau kurangnya pengaruh. Jadi poinnya hanya 3 ini. The second one is ugly, but rich and influential. Lalu yang kedua adalah buruk rupa, tidak cantik, tetapi kaya dan berpengaruh. The third one is beautiful, but poor and lacking influence. Yang ketiga dia cantik tapi nggak berpengaruh dan miskin. The third one is beautiful, rich and influential. Nah, yang That fourth one. the fourth one. Sorry. Yang keempat adalah dia kaya dan cantik dan kaya dan berpengaruh. So maybe not most women in the world is including 4 groups, no? Jadi kebanyakan wanita di dunia ini bisa digolongkan menjadi 4 kelompok ini. So Buddha answer for first question. So Malika, here some women is prone to anger, easily exasperated. When or even when she is criticized slightly, so she is lose her temper. Okay. Jadi Sang Buddha menjawab untuk jenis yang pertama, jenis yang dia buruk rupa dan miskin, dia berkata Sang Buddha, di sini Malika, seorang perempuan yang sangat mudah marah dan mudah tersinggung, bahkan jika itu dia cuma dikritik sedikit, dia langsung tidak sabar, menjadi marah, menjadi melawan dan keras kepala. Become irritated, hostile, stubborn. She display anger, hatred, and bitterness. Jadi dia akan kehilangan kesabaran, dia akan jadi jengkel, dia akan melawan, dia akan menunjukkan kekeras kepalaannya, lalu dia akan menunjukkan kemarahan, kebencian, dan kekesalannya. She doesn't offer things to ascetic or Brahmins, foods and drinks, clothing and vehicles, garlands, since and engine, bedding, dwellings and lighting. Lalu ia juga tidak memberikan persembahan benda-benda kepada para petapa dan brahmana, makanan, minuman, pakaian dan kendaraan, kalung bunga, wangi-wangian, sesalepan, tempat tidur, tempat tinggal, dan penerangan atau pelita kepada para petapa dan brahmana. She is envious, one who envies, reason and begrudges are the gain, honor, respect, esteem, worship, homage, and worship given to others. Dan dia adalah seorang yang iri hati, dia penuh dengan iri hati, ia penuh dengan kekesalan dan kemarahan jika
seseorang memperoleh kehormatan, pendapatan, penghargaan, pemujaan, penyembahan yang diberikan oleh orang kepada orang lain. Jadi kalau dia lihat orang lain menerima hal-hal itu, dia akan merasa iri hati, kesal dan marah. When she passes away from that state, if she becomes if she reborn in this world, wherever she reborn, she is ugly, ill-formed, unsightly, poor, destitute, and indigent, and lacking influence. Nah, ketika wanita yang seperti ini meninggal dunia, lalu dia terlahir kembali ke dunia ini, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan memiliki penampilan yang buruk, tidak cantik, cacat, dan tidak menyenangkan dilihat. Ia akan miskin, menderita, melarat, dan tidak memiliki pengaruh atau kuasa. So another woman is prone to anger, easily is separated. Even when she is criticized slightly, she loses her temper. Lalu jenis orang yang kedua adalah orang yang wanita yang rentan terhadap kemarahan dan tersinggung. Jika ia dikritik sedikit pun, ia akan menjadi tidak sabar. She become irritated, hostile, and stubborn. She show anger, hatred, and bitterness. Saat dikritik ia menjadi marah, jengkel, dia akan menjadi kasar atau melawan, terus dia akan menjadi keras kepala, ia akan menunjukkan kemarahan, kebencian, dan kekesalan dari dirinya. But she offer thence to the ascetic and Brahmins food and drinks, or clothing and vehicles, garlands, scents, engines, burdens, dwelling, and lighten. Nah, tetapi jenis wanita yang kedua itu, dia itu berdana atau memberikan barang-barang kepada patapa, brahmana, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, wangi-wangian, salep, kalung bunga, tempat tidur, tempat tinggal, dan penerangan. She is without envious, one who doesn't envy, so are recent and begrudges. Lalu dia juga, wanita yang kedua ini, dia tidak iri hati dan dia tidak memiliki sifat yang iri hati. The gains, honor, respect, esteem, homage, and worship given to others. Dia tidak iri hati terhadap pendapatan orang lain, jika orang lain disembah, dipuja-puja, ia tidak akan iri hati. So when she passes away from that state, if she reborn in this world, wherever she reborn, she was ugly, ill-formed, unsightly, but rich with great wealth and properties and influential. Nah, jenis wanita yang kedua ini kemanapun ia akan terlahir kembali setelah ia meninggal dari kehidupan ini, ia akan terlahir sebagai wanita yang tetap dia buruk rupa, tidak menyenangkan untuk dilihat, sangat tidak cacat juga, tetapi ia akan kaya dan memiliki banyak kekayaan dan harta serta memiliki pengaruh. Still, another woman is not prone to anger, doesn't easily is separated. When she was even when she is criticized a lot, she never lose her temper. Nah, lalu jenis wanita yang ketiga itu, dia itu tidak mudah marah dan tersinggung, bahkan jika dia banyak sekali dikritik, ia tidak akan kehilangan kesabarannya. So she doesn't become irritated, so hostile and stubborn. She doesn't play hatred, anger, hatred, and bitterness. Dan ia tidak akan menjadi jengkel, dia tidak akan kasar, dia tidak akan keras kepala, dan dia tidak akan menunjukkan kemarahan, kejengkelan, dan
keras kepala dengan kebencian dan kekesalannya. But okay, she doesn't offer things to the aesthetic environments, foods and drinks, clothing or vehicle, garlands, scents, engines, buildings, dwellings, and lighting. Nah, tetapi dia ini tidak memberikan benda-benda kepada para petapa dan brahmana dari makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, kalung bunga, wewangian, salep, tempat tidur, tempat tinggal, dan penerangan. Dia tidak berikan ini. So she is envious, and who envies are envious and recent and begrudges to their gain, honor, respect, esteem, homage, and worship given to others. Lalu ia adalah seorang yang iri hati. Ia iri hati akan pendapatan, penghormatan, penghargaan, dan pemujaan, penyembahan yang diberikan kepada orang lain selain dirinya. Ia akan merasa iri dan jengkel, dendam. So when she passes away from the state, if she reborn in this world, wherever she is reborn, beautiful, attractive, graceful, possessing the supreme complexion, but poor, destitute, and indigent, and lacking influence. Nah, jika wanita yang seperti ini lahir kembali di dunia, maka ia akan lahir kembali dengan penampilan yang baik, cantik, akan menarik dan anggun, memiliki kecantikan yang luar biasa. Tetapi ia akan menjadi miskin, melarat, menderita, dan tidak berpengaruh, tidak memiliki kuasa. So still another woman is not prone to anger, doesn't easily separate her, or she, even when she is criticized a lot, she never lose her temper. Nah, jenis wanita yang terakhir atau yang keempat adalah seseorang wanita yang tidak gampang marah dan tersinggung, apalagi ketika ia dikritik banyak. She doesn't become irritated, hostile, and bitter or stubborn, but she doesn't play hatred, anger, and bitterness. Lalu ia juga tidak gampang untuk tersinggung, tidak gampang marah, tidak gampang keras kepala, tidak gampang menjadi kasar. Ia tidak memperlihatkan kemarahan, kebencian, atau kekesalan. She offered things to ascetic and Brahmins, foods and drinks, clothing and vehicle, garlands, scents and engines, burden, dwellings, and lighting. Lalu ia mempersembahkan barang-barang kepada para petapa dan brahmana. Ia mempersembahkan makanan dan minuman, tempat tinggal dan kendaraan, wangi-wangian, salep, dan kalung bunga, tempat tidur, tempat tinggal, dan penerangan. She is without envious. One who doesn't envy and recent and begrudges the gain, honor, respect, esteem, homage and worship given to others. Lalu yang jenis wanita yang keempat ini, dia adalah bukan seorang yang iri hati. Ia tidak iri hati terhadap perolehan, terhadap penyembahan, pemujaan, penghormatan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya. If or when she passes away from that state, if she reborn in this world, so wherever she reborn, she is reborn. She is a beautiful, attractive, graceful, possessing supreme, fair complexion, and raised with great wealth and properties, influential. Nah, jika wanita yang jenis keempat ini meninggal, lalu dia terlahir di dunia ini, dimanapun ia terlahir, dia akan terlahir sebagai wanita yang cantik, wanita yang sangat menarik, wanita yang sangat anggun. Ia akan memiliki kecantikan yang luar biasa. Tidak hanya itu, ia akan menjadi sangat kaya. Ia memiliki banyak pengaruh atau kuasa. So answer no. Malikar, this is the reason why some women here are ugly, ill-formed, and unsightly. But poor, destitute, and indigent, and
lacking of influence. Jadi Sang Buddha menyimpulkan inilah Malika alasan mengapa terkadang beberapa wanita itu miskin, tidak cantik, terus tidak berpengaruh, ia tidak menyenangkan untuk dilihat, melarat, cacat, dan tidak memiliki banyak pengaruh. Okay, this is the reason why some women is are ugly, ill-formed, unsightly, but rich with the great wealth, with the great properties, and influential. Ya, jadi ini juga alasan mengapa beberapa wanita itu buruk rupa, tidak menarik, cacat, tetapi dia kaya, dia memiliki banyak pengaruh. And this is the reason why some women here beautiful, attractive, graceful, and possessing fair complexion, and poor, destitute, indigent, and lacking influence. Nah, ini juga alasan mengapa seseorang wanita atau beberapa wanita di dunia ini terlahir memiliki kecantikan, menarik, anggun, dan kecantikannya sangat luar biasa, tetapi dia miskin, dia melarat, dia menderita, dan tidak memiliki pengaruh. So this is the reason, the last reason, why is it some women here are beautiful, attractive, graceful, and possessing the fair complexion, and rich with the great wealth, and properties, influential. Dan inilah alasan yang terakhir mengapa beberapa wanita itu dia terlahir sangat cantik, dia terlahir menarik, anggun, dan dia terlahir sempurna, terus dia memiliki banyak kekayaan, harta benda, dan memiliki banyak pengaruh. So when it is said, Queen Malika, asked to the Buddha, Bandi, no? She called our Buddha as Buddha, no? Bandi, I suppose, that in some earlier life, so I was prone to anger, so easily a separator, so whenever even when I'm criticized slightly, I lost my temper, so I becomes irritated, hostile, and stubborn, and display anger, hatred, and bitterness. Therefore, now I'm ugly. Jadi setelah mengatakan hal ini, Ratu Malika itu berpikir dan berkata kepada Sang Buddha, saya itu menduga bahwa di dalam kehidupan sebelumnya saya itu juga sangat mudah marah, sangat mudah tersinggung. Bahkan jika saya dikritik sedikit, saya akan menjadi kehilangan kesabaran, menjadi jengkel, terus menjadi bermusuhan, keras kepala, dan memperlihatkan kemarahan, kebencian, dan kekerasan. Oleh karena itulah saya sekarang terlahir buruk rupa. So in here, I consider our sister well taught, no? Our queen is beautiful. Jadi di sini saya tuh berpikir bahwa kalian yang wanita akan berpikir bahwa Ratu Malika itu cantik. So you don't think so, no? Every queen is not beautiful. Jadi jangan berpikir bahwa Ratu Malika ini cantik. Sebenarnya Ratu Malika ini nggak cantik. Semua ratu itu nggak pasti cantik. And every beautiful woman is not king, not queen. Dan semua wanita yang cantik itu bukan pasti menjadi ratu. So suppose I suppose Bandi is in some earlier life, that in some earlier life I offer things to the ascetic and Brahmins, foods and drinks, clothing and vehicle, garlands, sins and engines, bedroom dwellings and lighting. So in this life I'm rich with great wealth and properties. Lalu si Ratu Malika ini berkata, Bante, saya juga berkira-ngira di kehidupan sebelumnya saya telah memberikan persembahan kepada para petapa dan brahmana, tempat tidur, tempat tinggal, kendaraan, dan tempat tidur,
kendaraan penerangan dan wangi-wangian, kalung bunga, salep, dan segala macam. Makanya sekarang saya menjadi sangat kaya dan memiliki banyak harta benda. I suppose that in some earlier life, I was without envious, so I didn't envy or reason and begrudges the gain, honor, or respect, esteem, homage, and worship are given to others. So therefore, now I'm influential. In this court, in this palace, there are many women. That the lady of Kadia, the lady of Brahma, the lady of householder, all are who and exercise comment. Lalu dia berkata kepada Sang Buddha lagi bahwa, Bante, saya menduga bahwa dalam satu kehidupan sebelumnya, dia adalah orang yang hidupnya tanpa iri hati. Ia juga tidak iri, tidak kesal dan tidak marah terhadap apa yang diperoleh orang-orang lain, baik itu secara pemujaan, penghormatan, penghargaan, penyembahan yang diberikan kepada orang lain. Si ratu ini menduga di salah satu kehidupannya yang lampau, ia tidak iri terhadap semua ini, tidak kesal dan tidak marah. Makanya di kehidupannya yang ini sebagai ratu, ia memiliki kuasa dan pengaruh. Di dalam istana kerajaan itu banyak sekali gadis-gadis, dia dari kasta Brahmana, kasta Ksatria, itu semua bisa tunduk dan ikuti perintah dari si ratu. So we may understand Queen Malika is ugly but rich and influential. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa Ratu Malika ini buruk rupa, tetapi dia sangat kaya dan sangat berpengaruh. So there was a story of Queen Malika. Queen Malika is not too ugly, no? Maybe the norm or the plain girl, no? The plain queen. Plain is a novel. No. Iya. Jadi sebenarnya Ratu Malika ini nggak jelek-jelek amat, tetapi Ratu Malika ini dia normal aja kecantikannya. Jadi ada ceritanya. When she was a young age, about 60 or 70 years old. She is poor, and so she is the son of garland maker or the daughter of a garland maker. Nah, dia ini ketika umur 16 atau 17 tahun, dia ini adalah seorang gadis yang miskin. Dia adalah anak seorang pembuat gelang. So she always go to the jasmine farm and pick up the jasmine flowers, and she always sell to the market. Oh, jadi dia anak dari pembuat rangkaian gelang bunga. Dan jadi setiap hari dia itu kerjaannya pergi ke kebun bunga melati, dia memetik pucuk-pucuk bunga melati dan menjualnya di pasar. So one day she sell a kind of cake, not good qualities, not special cake, to the market and go to do her jasmine farm. Jadi pada satu hari dia membuat satu kue, tapi bukan kue yang spesial ya, kue yang biasa-biasa aja. Dia pergi ke pasar menjual kue itu. Setelah menjualnya, dia pergi ke kebun melati, bunga melati. So considering when I arrive the jasmine farm, I will eat. At the time, our Buddhas and our Buddhas go to for Pindapada, to the city, Saudi city. So together with Bandi. At the time, she decided, I will offer this snack, this kind of cake to our Buddhas. Oh, jadi salah nerjemahinnya. Jadi dia pergi ke pasar membeli satu kue yang biasa-biasa saja, bukan yang spesial, dan dia berpikir dia akan pergi ke kebun bunga melati dan berpikir akan memakannya di kebun bunga melati itu. Pada saat ia sampai di kebun bunga melati itu, ia melihat Sang Buddha berserta para bikunya sedang
mengumpulkan derma makanan. Di saat itu dia memutuskan, saya ingin berdana kue ini kepada Sang Buddha. So when after offering at the time, our Buddha smiled. So our Pandit Ananda, okay, see our Buddha smile, ask our Lord Buddha, okay, why are you smiling? So our Buddha said, today, okay, who offer me snack or food, okay, if she is okay, women, so she will be our queen in this day. Nah, pada saat Sang Buddha menerima persembahan kue dari si Malika, gadis Malika ini, ia tersenyum. Sang Buddha tersenyum. Lalu Bante Ananda yang melihat Sang Buddha tersenyum bertanya, ya, Yang Mulia Bante, mengapa Anda tersenyum? Lalu Sang Buddha mengatakan bahwa siapapun yang mempersembahkan makanan kepada saya hari ini, jika ia wanita, maka ia akan menjadi seorang ratu di hari ini juga. So when she arrived, okay, her jasmine farm, she picked up the jasmine, singing a song. At the time, King Kosala, who lose, okay, between the fighting or okay, his nephew, Ajatasattu, because of okay, between the boundary of the country, there was okay, a village. Because of this village, they fight. At the time, King Kosala lose and King Kosala go back, okay, to his country. Nah, setelah dia mendandakan kue itu kepada Sang Buddha, ia kembali ke kebun melatinya dan mulai memetik melati sambil melantunkan lagu atau bernyanyi. Dan di saat yang sama, Raja Kosala itu dia kembali dari perang. Dia sedang kalah perang. Perang ini dimulai atau dikarenakan ada sebuah desa di antara perbatasan dua kota itu yang diperebutkan dengan keponakannya, Raja Ajatasattu. Karena perang ini, si Raja Kosala ini kalah dan dia pulang ke negaranya. So King Kosala, okay, riding, okay, the horse and pass through by the jasmine farm. When he hear the sounds of Malika, so he enter to the jasmine farm. Jadi ketika sang raja kembali ke negaranya, ia menaiki kuda dan melewati kebun melati. Ketika ia mendengar suara dari gadis Malika yang sedang bernyanyi, ia memasuki kebun melati itu. Ia turun dari kudanya dan memasuki kebun melati. So Malika welcome King Kosala and Malika help many things. At that time, King Kosala sleeping on her lap because he is very tired. Lalu ketika bertemu dengan Raja Kosala, si gadis Malika ini menolongnya dan melakukan pelayanan terhadapnya. Dan pada waktu itu Raja Kosala tertidur di pangkuan dari Malika karena si raja ini kelelahan ya habis berperang. So King Kosala delight her. So ask, do you have already married or do you have husband? No. So he took the jadi Malika to her house, and in the evening he sent golden chariot and took in his palace and make her the chief queen. Jadi pada saat itu raja menjadi senang, menjadi nyaman bersama dengan Ratu Malika, gadis Malika, dan bertanya, kamu sudah menikah atau belum? Dan si Malika menjawab bahwa ia belum menikah. Maka dari itu sang raja mengantar si gadis ini pulang ke rumahnya, dan di siang hari atau di sore hari raja mengirimkan kereta emas untuk menjemput Malika dan menjadikannya sebagai ratu. So in this soda she says she is ugly, no? So but this is my consider, no? Or not too ugly, no? The king will not maybe like, no, too ugly, maybe not too beautiful or so beautiful. So when she become the queen, so she become rich and she can make the comment, everyone in this village, come here, come, no, go there, go. Jadi di sutta ini memang diceritakan bahwa Ratu Malika ini buruk rupa, tetapi
Saido mempertimbangkan bahwa seorang raja mungkin tidak akan suka dengan wanita yang terlalu buruk rupa, jadi mungkin saja kecantikannya biasa-biasa saja. Lalu ketika ia sampai di istana dan menjadi ratu utama dari Raja Kosala, ia menjadi sangat kaya, memiliki harta benda, dan dia mampu berkuasa, memerintah kamu ke sini, kamu ke sana. So she promised to all Buddhas, okay, not to be angry, not to be angry, because or no, okay, if you are okay, or now okay, not just our sister, our brother also the same. If we are always angry, no, we will be okay. Whenever we were reborn, we will be ugly. So she okay promised to all Buddhas, okay, Pandi, okay, from today, no, I will not be angry. So whenever the people criticize a lot, I will not lose my temper. I will try to not to be angry. Jadi setelah itu dia di dalam sutta ini dia berjanji kepada Sang Buddha untuk tidak menjadi mudah marah dan tidak menjadi marah dan tersinggung. Ini juga sama untuk kepada kalian para pria. Ketika kalian marah, maka kalian akan terlahir buruk rupa juga. Untuk itu di sutta ini Ratu Malika berjanji kepada Buddha untuk dia tidak akan mudah marah dan tersinggung, bahkan jika ia dikritik, ia tidak akan menunjukkan kekeras kepalaannya, kekesalannya, kebencian dan kemarahannya. And okay, I will offer the ascetic and Brahmins the offering this. She's continue promise. Lalu dia juga berjanji ke Sang Buddha, saya akan terus mempersembahkan barang-barang kepada para petapa dan para brahmana. So I will try to okay, not to be without or not to be okay without envious. Lalu yang ketiga, ia berjanji kepada Sang Buddha bahwa saya akan berusaha untuk tidak iri hati. So if you want to be beautiful, what you should do? You should control your anger. You should control your angry, no? Okay. Jadi saya bertanya kepada kalian, kalau kalian mau jadi orang yang cantik atau memiliki rupa yang rupawan, apa yang harus Anda lakukan? Or rather also the same, no? Okay, you should control if you want to be okay, or rather, no? Okay, you should control okay your anger, no? So you will be handsome. Jadi kalian, whenever you are reborn. Jadi kalian haruslah mengontrol kemarahan kalian. Jika kalian ingin terlahir sebagai orang yang cantik atau rupawan, maka kalian harus mengontrol kemarahan kalian. Sama juga dengan yang pihak pria. Jika kalian ingin terlahir sebagai orang yang tampan atau ganteng, maka kalian harus mengontrol kemarahan kalian. Dimanapun kalian akan terlahir sebagai orang yang ganteng. So if you want to be rich, you should offer according to your means. A little also okay. Lalu jika Anda ingin menjadi orang yang kaya, maka Anda haruslah mempersembahkan barang-barang dana tergantung kemampuan Anda. Walaupun itu sedikit atau jumlahnya kecil, itu juga termasuk. Jadi sesuai kemampuan Anda. Now, okay, you are okay, beautiful, handsome, and become rich. Just one also need. Okay, if you want to be influential, okay, you should try okay without ambitious person. Nah, sekarang Anda sudah tampan, cantik, dan kaya. Nah, ada satu hal lagi yang Anda perlu lakukan, yaitu Anda berusaha untuk tidak memiliki hati yang selalu iri atau iri hati. So if you are influential, okay, many people will be your follower, your attendant. So you can comment, come here, no? Okay, go there. Okay, what you do? Yes, sister. Okay, yes, madam. Okay, yes, or brothers. No, they will see. Jadi jika Anda tidak iri hati, maka Anda akan memiliki pengaruh. Ketika Anda memiliki pengaruh atau kuasa, Anda dapat memerintahkan siapapun untuk datang ke sini, datang ke sana, atau pergi ke sana. Mereka akan dengan patuh menuruti Anda. Ya, Tuan, ya, Nyonya, saya akan datang. So nowadays, okay, you know, beautiful is okay. Beautiful, many beautiful women also have, no? So nowadays, beautiful women is okay, and in the past existing beautiful women is okay. So different. So different. So different. Oh, jadi di zaman sekarang, di dunia ini sekarang banyak sekali wanita-wanita yang cantik. Tetapi wanita yang cantik
di masa lalu sama di masa sekarang itu tidak sama. So in ancient time called Janabara Kalyani, who is the most beautiful okay in this country. So nowadays Miss Universe Indonesia, for example, no? Miss so okay in the ancient time who is become Janabara Kalyani, the most beautiful woman in this country is they need many facts, no? The first one is she has no 6 kinds of qualities. She have to possess 5 kinds of good qualities. Jadi standar, berarti ini maksud saya itu standar. Standar kecantikan di zaman sekarang dan di zaman dulu itu berbeda. Di zaman dulu standarnya adalah seorang yang bernama Jana Pandakalyani. Dia adalah seorang gadis yang sangat cantik, paling cantik di negeri itu. Sedangkan kalau di zaman sekarang kita kenalnya adalah sebagai Miss Universe atau Ratu Kecantikan yang misalnya perwakilan dari Indonesia. Itu berarti paling cantik satu Indonesia. Tetapi kalau ingin menjadi standar masa lalu itu adalah dia tidak memiliki 6 cacat dan 5 kecantikan. So now do you want to know the 6 kinds of fault not to have and to possess 5 qualities? If you want to know, I will continue. If you don't want to know, I will stop. Jadi kalian mau tahu apa itu 6 cacat dan 5 kualitas standar kecantikan zaman dulu? Kalau kalian mau tahu saya akan lanjutkan. Kalau enggak saya akan berhenti. Okay, I want to know. Okay. The 6 kinds of fault the women are too reject is too long, too short, too fat, too thin, too black, and too white. Jadi 6 cacat standar kecantikan zaman dulu itu adalah dia nggak boleh long body. Dia nggak boleh terlalu tinggi. Jadi dia nggak boleh terlalu tinggi, dia nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu gemuk, juga nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh terlalu hitam, juga nggak boleh terlalu putih. Ini 6 cacat yang nggak boleh dimiliki oleh seorang gadis paling cantik di negeri. So if she has these 6 fault of bad qualities, she cannot be Miss Universe, no? Jadi kalau dia punya 6 kualitas ini, dia tidak boleh jadi Miss Universe. So the 5 kinds of good qualities of the body is First one is should have a good hair. Yang terus selain itu untuk menjadi ratu kecantikan di zaman dulu itu yang pertama dia harus memiliki kesehatan yang bagus. So her hair is so long. After releasing her hair is reach on her foot. Pertama spin good hair. Oh sorry. Kisah kalian. Jadi yang pertama itu dia harus memiliki rambut yang indah. Rambutnya harus panjang. Ketika rambutnya dilepaskan itu rambutnya akan sampai ke kaki. Terus warnanya hitam legam ya. Itu standar kecantikan yang pertama. Now our sister has no just like hair, no? Jadi sekarang para wanita hanya sedikit rambutnya kata saya itu. So from head to feet, just like her, that tail of peacock. Katanya itu rambutnya cantik, harus panjang dari kepala sampai ke kaki seperti ekor burung merak. And Chawi Kalyana, fair complexion. So just now fair complexion. Her from her body is come out the bright. No need external bright in the night. 12 cubits in the 12 cubit rooms. No need external light. Her bright is enough to see at night. Nah, terus yang kedua, dia itu cantiknya, dia ada cahaya yang memancar dari tubuhnya. Tidak perlu cahaya malam hari, tidak perlu cahaya untuk memancar, untuk melihat. Jadi dia akan berdiam di ruangan sebesar 12 kubik, itu dia akan terang memancar. That one is Mansa Kalyana. The good quality of
or fresh flesh. That means okay. For okay, hard palm is okay. Two kinds of palm. Okay, food also and lip also. Okay, just like red rabbit. Red rabi. Jadi mamsa kalyana adalah mamsa kalyana adalah kecantikan flesh daging. Jadi dia punya telapak tangan, telapak ini, kaki, kedua kaki dan bibirnya merah seperti ruby, merah ruby. And okay, that bone, the good quality of the bones. The bone is okay, not just bone, just hard teeth is okay, just like diamond, evenly and just like diamond. Lalu yang keempat itu dia punya kualitas dari tulang. Tulangnya ini juga termasuk gigi. Giginya ini seperti permata, terus dia rata begitu. So this is okay, Ati Kalyana. So the last one is okay, Vaya Kalyana. The age, okay, the good quality of the age. Okay, when she gives, for example, when she give birth, okay, 10 times. But okay, she is just like one time give birth ladies. Jadi yang kelima adalah kualitas dari usia. Ketika ia melahirkan 10 kali 10 anak, maka kecantikannya itu tetap sama seperti dia melahirkan anak pertama, hanya seperti seseorang yang baru saja melahirkan anak pertama. So she has 10 children, but okay, she is just one. Okay, look like okay, just give out one children, and okay, 100 years or 120 years. So okay, she is just like 60 years old women. Jadi walaupun dia memiliki 10 orang anak, ia terlihat seperti seorang wanita yang barusan melahirkan satu orang anak aja kecantikannya. Dan ketika ia berumur 100 tahun atau 125 tahun, kecantikannya tetap sama seperti ia sedang berumur 16 tahun. So who possesses this 5 quality of the body and okay, who have the 4 or 6 kinds of the body. So in this in ancient time, they called her Janavara Kalyani, okay, Miss Country or Miss Universe. Jadi siapapun wanita yang memiliki 5 kualitas ini dan tidak memiliki 6 cacat tubuh, dia disebut Janapada Kalyani, seseorang yang paling cantik di negeri itu. So nowadays we cannot see such a woman, but okay, if you do good deed and inspire, okay, whenever we reborn, okay, I will be Janavara Kalyani, Miss Universe, so you can. Jadi di zaman sekarang kita sudah tidak bisa menemukan wanita yang seperti demikian, yang memiliki kecantikan seperti demikian. Tetapi jika kalian ingin, maka ketika kalian melakukan kebajikan-kebajikan, kalian dapat beraspirasi untuk menjadi Janapada Kalyani. So, okay, if you don't want to be Janavara Kalyani, but just a beautiful enough, it's okay. You should control your anger. Nah, jika Anda tidak ingin menjadi Janamada Kalyani atau seorang wanita yang paling cantik di negeri itu, maka Anda ingin menjadi seseorang yang cukup cantik saja, cukup cantik yang biasa, maka Anda haruslah mengontrol kemarahan Anda. Okay, now, okay, hearing, okay, listening to the Dhamma, now you know, okay, why some women are ugly, some women are, okay, poor, and some women are without influence, So if you don't want to be, ugly, poor, and okay, or lack of influence, so you should try, okay, not to be angry, and to offer, okay, dance and not to be, okay, without envious. Jadi sekarang kalian semua telah mendengarkan Dhamma pada hari ini. Kalian mengerti mengapa beberapa wanita terlahir sebagai orang yang buruk rupa, terlahir miskin, dan terlahir tidak berpengaruh. Tetapi jika kalian ingin menghindari hal-hal ini, maka kalian haruslah berusaha untuk mengontrol kemarahan kalian, berdana, dan tidak iri hati. Sehingga kalian dapat terlahir cantik, kaya, dan berpengaruh. Enough for dreams, okay. May you understand, follow and practice the Buddha teaching to get good destination and to be beautiful
Anukidudik magaflaan Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Cukup untuk hari ini. Semoga kalian memahami, mengikuti dan mempraktikkan ajaran Buddha untuk mencapai alam tujuan kelahiran yang baik, untuk menjadi cantik, untuk mencapai magga, pala dan nibbana. Sadu, sadu. Iddhavada ja'amihi sambadam punya sambadam sabbi dewa numodandu sabba sambadi sediya. Iddhavada ja'amihi sambadam punya sambadam sabbi buddha numodandu sabba sambadi sediya. Iddhavada ja'amihi sambadam punya sambadam sabbi sada numodandu sabba sambadi sediya. Idame nyadina hodu sukida hondu nyadeyo. Idame nyadina hodu sukida hondu nyadeyo. Idame nyadina hodu sukida hondu nyadeyo. Idame baunya asawakaya wahang hodu. Idame baunya nibbana sabadayo hodu. Mama baunya bagang savasada nampajimi. Desabe me samam baunya bagang labandu. Sadu, sadu, sadu. Sadhu, 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 Sayadaw. For the morning, Dhamma Desana has been given. With gratitude, we say Anumodana to Bhikkhu Sangha. May we all get the highest benefit today. Anumodana Bante atas terjemahan yang telah disampaikan. Dengan rasa syukur kami mengucapkan Anumodana kepada Bhikkhu Sangha. Semoga kita semua mendapatkan manfaat tertinggi pada pagi hari ini. Vandami Sayadaw, before we close the Dhamma Desana, we would like to recite Buddha Sasana Cirang Titatu 3 times. Para sahabat Dhamma, sebelum kita akhiri Dhamma Desana ini, marilah kita bersama-sama membacakan Buddha Sasana Cirang Titatu sebanyak 3 kali. Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadhu, sadhu, sadhu.